Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bagaimana cara mendapatkan konten tanpa perlu nulis sendiri. Ya, jawabannya itu simpel banget, yaitu dengan cara outsourcing. Outsourcing itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk mendelegasikan pekerjaan kita kepada pihak ketiga, gitu ya. Jadi dalam hal ini tugas penulisan artikel itu kita kasih ke content writer di pihak ketiga, ya. Tapi sebelumnya ada satu hal yang pengen aku kasih beri informasikan dulu, bahwasannya itu uh, pada dasarnya itu ada dua jenis tipe artikel yang ada di situs authority site atau yang bagus untuk dijadikan bahan situs authority site, yaitu satu, artikelnya itu artikel general, yaitu dia membahas bahas bahan atau konten secara general tanpa atau sedikit list gitu. Yang konten yang kedua itu adalah tipe artikel list. Jadi ada listnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat contohnya aja ya, lebih gampang ya. Dari awal aja, ini cara aku milih keyword ya. Jadi aku bikin dua jenis artikel, satu artikel general, satu artikel list. Dua-duanya temanya itu sama, yaitu kita pilih tema jerawat ya. Jadi yang pertama, masukin dulu ke sini ya. Maaf, ini ulang dulu kita dari awal. Ya. Jadi yang pertama, kita bikin dulu temanya jerawat ya. Untuk contoh kali ini kita langsung aja masuk ke Google Suggestion ya. Ada jerawat batu dan segala macam. Di sini kalau di spasi cara menghilangkan. Nah, sini ada penyebab jerawat. Ya, jadi untuk tema yang pertama ini tentang tipe artikel general, aku pilih penjelasan dulu gitu. Jadi penjelasannya banyak gitu. Yang pertama aku pilih penyebab jerawat. Jadi catat di sini penyebab jerawat. Oke. Yang kedua, lihat lagi di sini. Seperti makanan. Nah, ini makanan penyebab jerawat atau makanan yang bisa menyebabkan jerawat ya. Contohnya ini makanan penyebab jerawat. Catat di sini makanan penyebab jerawat. Oke. Yang ketiga, kita lihat lagi di sini. Cara menghilangkan bekas jerawat ya. Cara menghilangkan bekas jerawat. Ini bagus buat jadi data. Cara menghilangkan bekas jerawat. Yang keempat, kita lihat contoh lari ke Google Yahoo Answer. Kita lihat ke sini. Obat jerawat yang ampuh sama produk merek atau apa yang sebenarnya jerawat, tipsnya dan sebagainya. Untuk contoh kali ini aku ambil produk sama obat ya. Jadi produk yang bagus untuk menghilangkan jerawat. Nah, di sini. Produk yang bagus untuk menghilangkan ya. Terus tadi dapat lagi satu, obat jerawat yang ampuh dan manjur ya. Obat yang jerawat, obat yang ampuh, obat yang manjur, kita gabungin aja satu. Nah,
Ini caranya Anda membuat artikel untuk artikel yang kontennya panjang gitu loh. Kalau misalkan Anda cuma milih satu keyword, misalkan nih penyebab jerawat gitu, mau tulis 1000 kata itu kan susah, ya kan? Nah, caranya itu dari satu tema Anda cari turunannya. Misalkan di sini aku dapat 5 turunan, padahal di sini masih bisa ketik lagi, misalkan ini batu, masih ada lagi penjelasannya di dahi, di kepala masih banyak gitu kan. Nah, ini kalau ini kita ambil 5 aja contohnya. Ini aja udah bisa bikin sekitar 1000 artikel. Caranya bagaimana? Pertama kita tentukan dulu ini masing-masing subjudul ini mau berapa kata gitu loh. Rata-rata sih kalau aku milihnya itu, kalau untuk tema yang list, kalau tema general itu kayak begini. Tema general itu kayak begini. Nah, ini tema general. Jadi generalnya itu ini list ya, ini list. Ini tema yang list, ini list format ya. Jadi list ini di subjudul, ini ada subjudul ya, bukan judul utama. Kalau ini subjudul, tapi subjudulnya ini ada turunannya gitu. Ini ada 4 di sini. Jadi listnya ada 4 gitu. Nah, ada yang no list format ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini nulis format. Jadi ini subjudul, ini penjelasannya itu cuma kata-kata doang gitu. Tak ada penjelasan, tidak ada listnya gitu. Kalau mau bikin tema yang general, contoh situs yang general itu kayak gini. Nah, ini situs yang termasuk general ya, konten general maksudnya. Jadi dia ini masuk omega 3 yang should take a day, terus dia bahasanya itu tentang omega 3 gitu loh, omega 3 officialnya, ya kan, conditionnya dan sebagainya. Tapi di dalam konten general ini juga ada listnya lagi gitu loh. Jadi ada beberapa yang list, ada beberapa yang enggak gitu. Ini kayak ini enggak list ya kan, ini enggak pakai list, tapi ini pakai list. Nah, kemudian ini nggak pakai list lagi, ini nggak pakai list, ini nggak pakai list, ini nggak pakai list, ini nggak pakai list. Tapi ada beberapa yang pakai list gitu loh. Nah, contoh kalau misalkan artikelnya itu dari awal itu list semua, itu seperti ini. Jadi misalnya ada angkanya di depan gitu loh, 6 foot gitu kan. Sorry, ini bukan. Nih, misalkan contohnya ini. 17 science fact. Jadi ibaratnya kalau di bahasa Indonesia itu 5 cara gini gitu loh. Jadi 17 science fact, dan ini ada listnya 1, 2, 3, 4 sampai 17 gitu. Beda kan? Kelihatan bedanya kan, kalau yang ini tuh nggak ada angka-angkanya, 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kalau ini ada angkanya. Nah, ini namanya artikel list, kalau ini artikel general gitu loh. Nah, untuk contoh kali ini, contoh yang pertama aku bikin artikel general ya. Nah, di artikel general sendiri, di subjudulnya itu bisa bikin list lagi. Jadi misalkan dilihat aja gitu loh, bisa nggak dikasih pointernya gitu loh di subjudulnya. Misalkan yang pertama, penyebab jerawat. Penyebab jerawat kan bisa list, bisa enggak ya. Untuk contoh kali ini aku pakai yang nulis saja. Jadi minta si writer bikin artikel biasa aja gitu loh, kayak format begini ya. Nulis aku minta sekitar 50 sampai 100 kata ya. Terus makanan penyebab jerawat itu bisa A B C D E 1 2 3. Jadi pakai list saja, ini list. Cara menghilangkan trace produk yang menyebabkan jerawat, ini nggak usah list, biasa aja ini. Nah, untuk yang ini aku minta format list, panjangnya sekitar 150 kata sampai 250 kata. Nah, jumlah katanya itu terserah Anda ya, tapi kalau misalkan yang list biasanya lebih banyak, soalnya di listnya itu sendiri ada penjelasannya lagi gitu loh. Tapi kalau mau Anda ganti terserah Anda gitu, tidak masalah. Ini juga kasih list, ini juga kasih list. Nah, dari total artikel ini juga berapa kira-kira? 100, ini 250, 750, 950 gitu loh. Jadi kalau misalnya minta bikin 1000 kata, ini udah bisa gitu loh. Jadi writer sendiri itu nggak bingung mau nulis apa gitu loh. Kalau misalkan Anda cuma kasih jerawat aja, ya itu bisa dua gitu loh. Misalkan
misalkan ada Mas tolong tulisin artikel tentang jerawat, ya kan, 500 kata misalkan, Anda nggak kasih judul, Anda nggak kasih pointer apa gitu kan. Nah, di artikel ini kan bisa jadi dua, misalkan nih, satu artikelnya itu modelnya begini, jerawat dan wanita, ya kan. Nah, ini kan tema artikel yang general banget ya. Nah, sedangkan bisa juga jerawat yang sama, niche yang sama, kemudian dibikin artikel seperti ini, 30 cara mengatasi jerawat. Ya, ini dua jenis artikel yang berbeda. Satu jenis artikel general, satu jenis artikel list, ya kan. Nah, kalau Anda di pikiran Anda ya, ketika Anda minta si writernya itu tulis tentang yang ini, yang kedua, ya kan, si yang dengan ngasih pointer, nggak kayak template yang ini, ya kan, si writer kan nggak tahu, bisa kebanyakan writer itu akan bikin artikelnya kayak gini gitu loh. Nah, kalau Anda nggak kasih pointer-pointer kayak begini, hasilnya itu bakal jadi kayak begini kurang lebih. Tuh. Ini adalah satu artikel yang dulu banget itu aku order ke content writer, minta bikin 700 kata tentang diabetes mellitus gitu loh. Dapatnya artikel model macam kayak begini loh. Bayangkan gimana. Pusing kan matanya kalau lihatnya kan. Nggak ada listnya, nggak ada pointer dan sebagainya gitu loh. Nah, sejak saat itu aku mulai bikin research cara bikin template yang benar gitu loh. Nah, template ini nanti bisa Anda download di grupnya ya, di grupnya. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi, kemudian di sini nih. Nah, ini kan ada pointer-pointernya. Pointer-pointer ini sendiri bisa menjadi konten sendiri gitu loh. Jadi misalkan ini udah jadi, aku mau bikin artikel satu lagi, cara menghilangkan bekas jerawat, ya kan, cara menghilangkan bekas jerawat, tapi aku pilih yang alami aja gitu loh. Nah, aku bikin di sini untuk tema yang list ya, aku minta introduction, ini minta 50 sampai 100 kata, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini bikin list, ya kan, cara alami menghilangkan jerawat, ya kan. Untuk yang ini aku minta total semua adalah 700 kata. 700 kata. Jumlah list terserah, minimal 5. Jadi listnya itu nanti bikin 5 gitu loh. Tapi satu ini adalah ada 200 kata gitu loh. Bisa juga nih yang ganti sendiri, misalkan 8 atau 10, ya kan, bisa aja gitu. Cuman nanti efeknya itu ke jumlah katanya. Nanti makin banyak pilihannya, makin dikit penjelasannya gitu loh. Atau bisa juga misalkan ada sini setiap list minimal deskripsi itu 100 sampai 200 kata. Nah, kalau kayak gini nanti dia listnya itu cuma dikasih ke 5 sampai 7 gitu, karena terbatas kan dengan permintaan kita gitu. Permintaan jumlah kata kita yang akan kita bayar gitu. Nah, untuk contoh kali ini aku cuma minta 5, minimal 5. Kemudian ini perintahnya nggak perlu pakai SEO-an, jadi maksudnya itu nggak perlu ngulang-ngulang kata di dalam artikel tersebut, soalnya nggak natural ya, masih nggak cocok lah gitu. Pokoknya nggak perlu SEO aja, langsung tulis aja secara natural gitu. Yang kedua tulis natural, yang ketiga contoh artikelnya. Nah, kalau yang list aku mintanya kayak begini, sama kayak gini ya. Jadi artikelnya itu nanti ada 1, 2, 3-nya gitu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi satu artikel yang pertama itu modelnya general, artikel yang kedua modelnya list gitu.
Nah, habis ini tinggal di save terus kasih ke content writer gitu loh. Nah, ini tadi aku udah pesan, kemudian udah nyampe dan orderannya datangnya kayak begini gitu loh. Ini artikel yang pertama, ini artikel yang kedua. Nah, kelihatan kan artikel yang kedua itu listnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi listnya itu dikasih 8, yang tadi aku minta 5, jadi dikasih minimal 5, dikasih 8 gitu, 800 kata. Dan ada 100 nih introduction, sisanya itu 700-nya itu listnya ya. Kalau yang general ya kayak begini gitu loh. Ini sebenarnya juga masih kurang bagus ya. Soalnya kan formatnya masih kurang bagus. Jadi kita perbaiki sendiri aja nggak apa-apa. Soalnya kan aku tadi kan mintanya kan ini kan subjudulnya. Nah, tapi di sini nggak ada subjudulnya gitu loh. Digabungin semua sama dia gitu loh. Jadi yang ini diperbaiki lagi, misalkan nih tambahin kata-kata sini subjudul. Nah, biar dia tahu lain kali bahwasanya ini jadi subjudul gitu. Oke. Nah, ini kita copy dulu ke Word. Ya. Kemudian ini aku perbaiki dulu. Jadi videonya ini akan dipercepat lagi, dipercepat aja ya. Oke.
Oke, kita kembali lagi. Nah, ini udah diedit semuanya, udah di spasi-spasi, di enter-enter semuanya, jadi lebih bagus kan? Nah, jadi dibandingkan artikel awal yang seperti ini, ya kan? Kalau postingnya itu jangan seperti ini gitu loh. Postingnya Anda edit dulu, perbaiki, sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, ini kan udah lumayan bagus gitu loh. Nah, ini artikelnya, ini artikel udah siap posting gitu loh. Nah, kalau Anda perhatikan, nggak susah kan? Cara dapat artikel 1000 kata. Nah, ini total ada 1200 kata di sini. Untuk yang ini ada sekitar 800 kata. Oke. Nah, sekarang di mana sih bisa cari content writer, ya kan? Yang pertama, tempat yang aku pesan artikel ini adalah di penulis konten.net gitu. Ya, di penulis konten.net, ada juga di gudang artikel, bisa juga cari di Essence ID, ya kan, cari di Essence ID, kemudian ada masuk ke bagian jasa gitu ya. Nah, ini adalah untuk konten dalam negeri, ini konten lokal ya yang teman aku beli. Nah, kalau untuk konten-konten berbahasa Inggris, ini kan aku beli di penulis konten.net juga bisa gitu bahasa Inggrisnya. Cuman namanya lidah orang Indonesia dengan lidah orang bule kan beda, ya kan? Nah, kita bisa order di luar negeri juga gitu loh. Misalkan kita order di tempat yang aku punya itu langganannya itu ada di sini, di Warrior for Hire. Nah, ini ada Fair Price Articles, ya kan? Ada textbox.com, cuman harganya mahal. Ya, satu artikel untuk sekitar 700 kata itu bisa sampai $10 gitu loh. Kalau misalkan di dalam negeri untuk harga yang sama itu bisa dapat 3 artikel gitu ya. Jadi tergantung budget Anda, ya kan. Kalau misalkan emang nggak punya dana yang cukup banyak, ya kan, pakai aja jasa yang dari dalam negeri, ya kan. Nah, ini jasanya, nah ini harganya, ini daftar harga bahasa Inggris. Nah, untuk harga 700 kata dapat 34.900 gitu kan. Tapi kalau misalkan beli di Fair Price Article, ya kan, itu harganya itu sebentar ya. Fair Price Article ini harganya nih 0,95 per 100 kata. Artinya untuk dapat 700 kata itu habis $7 gitu. $7 dikali 13.500 itu kena 94.500 gitu loh. Jadi di sini harga 94.500, sedangkan di sini cuma 35.000 gitu loh. Kalau nggak mau fair price artikel masih ada lagi di sini di content lane, copy or die, blue article juga sama 700 kata. Maaf. Nih 700 kata gini. Nah, ini juga ada list-listnya ini. Aku konten yang aku bikin, harganya berapa, sekian gini gitu. Nanti kalau anda berminat, nanti aku kasih listnya aja lengkapnya di grup ya, jadi anda bisa lihat sendiri. Nah, ini yang ini di bawah ini semua nih provider artikel luar negeri, orang bule yang bikin, ada orang bule, ada juga orang India gitu loh. Nah, kalau yang di sini semuanya punya orang Indonesia. Ada yang cuman bisa ada yang cuman bahasa Indonesia, terima bahasa Indonesia doang, ada yang cuma terima bahasa Inggris doang, ada yang terima dua-duanya gitu. Nah, tinggal terserah Anda aja mau pilih yang mana, tergantung budget juga gitu loh. Kalau aku sih untuk saat ini pakai yang lokal dulu, apalagi kan marketnya di market lokal ya, pakai yang lokal aja. Selain untuk menekan biaya juga sama aja sih efeknya gitu loh, karena yang penting kan artikel yang kita bikin itu lengkap gitu ya. Nah, untuk sampai di sini, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan posting ke grup. Ini video yang keempat ya,
Jadi sekitar mungkin ada 1 atau 2 video lagi materi kita itu selesai. Untuk video terakhir nanti aku kasih contoh lengkap dari awal bagaimana cara aku research keyword lengkap ya sampai posting itu gimana gitu loh. Oh ya, untuk berikutnya kita akan bahas case study ya. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih.